20 miliar dari suami Reja Gladys sebagai uang tutup mulut, tetapi menegaskan tidak pernah mengancam atau meminta nomor rekening. Suami Reja Gladys kemudian menanyakan izin menjual produk kembali dan Doktif mengizinkan dengan syarat produk tidak overclaim, jujur dan bertanggung jawab. Jadi sudah diterima. Beritanya itu adalah di berita nasional. Jadi bukan di berita dari TikTok, bukan. Karena saya tidak pernah mau mengambil referensi dari TikTok. Saya mengambil referensinya langsung dari kantor berita yang terpercaya, dan ini kantor beritanya adalah suara.com. Gitu. Diberikan ceknya 20 miliar. Ini kemudian Dokter Samira mengatakan mengakui meminta mengakui meminta maaf dan ada saksinya. Setelah itu saya ajak makan, ajak ngobrol dari hati ke hati. Saya nasihati dia untuk menarik semua produk dia yang ada di pasaran. Sudah, kamu perbaiki dulu produk kamu. Kamu perbaiki, kamu ubah gaya marketing kamu. Jangan seperti itu, karena seolah-olah kamu itu makan di piring orang lapar. Demikian pernyataan Dokter Samira. Jadi diterimanya dalam bentuk cek. Ya berarti Dokter Samiranya mesti mengklarifikasi ini. Karena ini beritanya bukan kantor berita kecil ya. Kantor berita besar. Besar. Ya, Dokter Samira harus bikin klarifikasi, gugatan kepada kantor berita ini. Karena suara.com itu setahu Bunda, Istana juga ngebaca loh. Ini suara.com itu dibaca sama Istana juga. Oh, udah dibahas. Ya mudah-mudahan betul ditolak, karena nanti akan jadi persoalan di kemudian hari. Jangan sampai nanti berimbas. Yang Bunda pikirin begini, kok sama Dokter Samira dia nawarin 20 miliar, sama artis terkenal yang bernama Nikita Mirzani cuman ngasih 4 miliar untuk honor, ya istilahnya tidak mereview dan dicicil 2 kali, terus udah gitu dilaporin pemerasan. Kan aneh ya. Sementara di sisi lainnya dia menawarkan 20 miliar, sementara untuk Nikita Mirzani cuma 4 miliar, kemudian dituduh pemerasan. Artinya bahwa sebenarnya itu menurut Bunda, analisa Bunda, itu uang pancingan dan kepancing. Begitu. Iya, kasihan Nikmir dong. Kok sama istilahnya ya yang lain kok dia kasih segitu, sama Nikmir udah nyicil ya, nyicil 4M nyicil pula. Terus kemudian dilaporkan pemerasan pula. Padahal nggak ada kabarnya. Nggak ada buktinya. Sing ada bukti jadi pemerasan. Cuma 4 miliar pemirsa. Ken DJ. Iya. Mengenai rekaman tadi sore aku udah thank you Monica. Ada lagunya Monica. Lagu itu pernah dengar gak lagu? Apa? Osio Monica. Kakak jatuh cinta sama
Ko ade mau nikah, tunggu kakak, nanti Marso minta. Sio adik mau nikah. Itu aku suka tuh lagunya tuh. Biasanya joget-joget. Rekaman tadi udah dibahas sore. Kalau dibahas lagi, tenggorokan gua kering. Hoba, hihi. Oh ya, tapi Doktif ada bagusnya juga menegur media tersebut mensomasi untuk meralat beritanya. Karena kalau tidak itu nanti dijadikan alat oleh kelompok ODGJ yang miring-miring. Jadi harus diklarifikasi supaya nggak dijadikan alat untuk menyerang. Begitu. Kalau menurut saya yang bintang-bintang itu bukan bintang ya. Kalau pangkat letkol itu belum berbintang-bintang sayang. Jadi itu masih kategorinya menurut Bunda sih semua biasa saja. Akhirnya kejeblos juga. Dan kalau TNI itu tidak bisa mempengaruhi kepolisian, bagaikan begitu. Karena TNI itu dengan polisi dapurnya beda. Ya, jadi Bunda kayaknya udah pernah kasih clue-nya deh siapa yang bintang-bintang itu. Udah kasih clue deh. Kalau nggak salah waktu live 3 hari yang lalu deh. Masih inget nggak? Bunda menyebut ada 2 Kapolda. 1 Kapolda Metro Jaya. Satunya lagi masih inget nggak? Satunya lagi masih ingat nggak? Aku udah nyebut loh. Udah. Bukan, Karyoto udah pindah yuk. Karyoto udah pindah sayang. Bukan. Aku bilangnya Kapolda. Kapolda di timur-timur sana. Jelas ya, Kapolda di timur-timur. Nggak ada Kapolda bagian penyidik, ngawur aja. Kalau ketemu ku cubit kau. Saya kan tidak menyebut nama. Iya, nggak ada lah. TNI nggak seperti itulah. Secara logikanya begini ya, anak-anak 518, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, setengah ibu, setengah nona, setengah mas, setengah mbak. Kalau memang dia dekat dan setengah hati, setengah tiang, ya, yang setengah-tengah, ya kan, yang adonannya kurang jadi gitu ya. Jadi kalau emang dia dekat dengan petinggi, dengan bintang-bintang, dengan aparat, ngapain dia pakai nyogok-nyogok, berupaya nyogok Doktif, terus kemudian nyogok ke Nikmir, nyogok ke mana-mana, buat apa? Kalau memang dianya punya hubungan emosional dan dekat, ya, artinya nggak perlu pakai piti, gitu. Iya, kalau ya sama aja kayak Bunda ya, punya sepupu. Bunda punya sepupu. Sepupu Bunda bintang-bintang. Yang satu bintang-bintang tugasnya di Polda Jatim. Yang satunya lagi di Kemenhan, ya, ijo. Yang satunya coklat. Yang ijo pangkatnya tinggi. Yang coklat pangkatnya juga tinggi, bintang-bintang. Yang ada ya, kalau Bunda namu ke
ke saudaranya bunda, ke kerabatnya bunda, saudara bunda, sepupu bunda, ya. Yang ada gue yang dibekelin duit sama sepupu gue buat ongkos pulang nih. Dia nggak mau gue lama-lama di ruangannya. Jadi baru duduk 15 menit, ada urusan apa? Nggak ada apa-apa, cuma mau main aja. Ya udah main di luar aja. Nih, dikasih duit gitu. Kalau memang keluarga, kalau memang deket gitu. Bunda kurang tahu ya, karena itu kan urusan internal partai lain. Nanti dikirain aku tuh itu urusannya ribet. Dari awal kan Bunda udah ngomong bahwa ini semua kaitannya dengan partai politik. Cuman kan nggak ada yang percaya sama gue. Gue dibikin kayak radio rusak. Ya kan, nggak ada yang percaya sama gue, sama Bunda. Udah dari awal Bunda udah kasih clue. Dari awal Bunda udah kasih clue. Tuh tanya si R tuh. Udah kasih clue. Dan lagi pula kan aku kan lihat sendiri di postingan aku di Instagram aku. Ya kan, partai aku apa kan kalian tahu. Terus nanti gue nyinggung itu, nyentil itu. Lu sama juga gue diadu banteng. Jangan gitu dong, ntar gue dipecat dari partai gue. Kayak si Sasa Ajinomoto lagi ntar nasib gue. Makanya bener makanya jangan sampai kayak Sasa Ajinomoto. Aku nggak mau. Here I am, dengan pengetahuan saya di bidang hukum, saya membantu Nikita Mirzani, itu aja gitu. Kalau urusan-urusan kayak udah nyebut-nyebut pengurus partai tertentu yang di internal, jangan ya. Tuh dengerin tuh. Jangan, kita nggak usah, cukup di ranah yang inian aja. Dan tidak mungkin lah, saya rasa apa sih namanya kader partai berbuat seperti itu dan mau. Saya kasih tahu aja ya faktanya ya. Saya kasih tahu faktanya sama kalian. Saya udah berbicara dengan berbagai orang dari berbagai partai politik. Jabatan mereka pun tidak rendah, ya. Dan saya yakin Fahmi juga ada minta tolong. Tapi rata-rata semuanya menjawabnya gini. Ngerti? Makanya Bunda bilang sulit buat saya untuk bicara. Jadi mendingan kalian lihat aja deh gue ngebantunya gimana gitu aja deh. Recet loh. Udah jangan nanya-nanya yang ribet-ribet. Oke? Nggak tahu. Ya udah, tadi tuh ada yang komentar. Aduh, gue kadang-kadang heran deh ya. Apa sih namanya, Badan Intelijen Netizen Indonesia, ya BINI. Orang lapor ke KPK, ya Niki lapor ke KPK. Bukan ya dikasih semangat. Saya lihat di postingannya Nikmir malah banyak katanya ngedukung Nikmir, tapi malah bikin patah semangatnya Nikmir. Pakai bilang, apakah akan ditindaklanjuti? Apakah akan ditanggapi? Jangan gitu sayang. Ya, Nikmir itu public figure. Ya, followernya aja puluhan juta. Ya, kalau KPK tidak menindaklanjuti, sama juga KPK tuh bundir. Jadi tidak mungkin. Jadi kita harus positive thinking. Ya, dia public figure. Apapun yang dilakukan pasti menjadi perhatian. Jadi nggak mungkin tidak ditindaklanjuti sama KPK. Positive thinking lah. Hanya kalau udah di Amin, Astungkare, Pramal, Ratu Puspaswari, Astungkare.
Rahayu, asungkare, rahayu. Kalau udah dilaporkan, dia public figure. Nggih, sareng sami. Kalau udah dilaporkan artinya Nikmir itu percaya. Terus kalian harus support, bukannya malah berkomentar. Nanti ditanggapi nggak kira-kira? Emangnya dia mau ngedengerin? Ih, aneh deh kalian ya. Ya, aduh, gue bingung deh. Orang kalau melakukan langkah hukum, kalian support. Ya, percaya. Jangan negatif thinking aja. Ya. Salam rahayu, Mbok. Kecewa boleh aja, jangan dipikir aku tidak kecewa. Kecewa. Apa sih lagu kecewa tuh? Kita harus positive thinking. Enggak lah, lo ngapain sih kayak gitu-gitu? Udah deh, pakai aku dari kecewa udah kecewa. Kecewa karena cinta. Aku kasih tahu aja ya. Kalaupun KPK tidak menanggapi, tidak memproses secepatnya, gua kasih tahu nama lo orang ya. Ya. Masa tahanan Nikmir sisa 3 minggu. 3 weeks, 3 minggu. Paham? Dengerin dulu. Jangan ngomong aja kalian di sana, aku ngomong. Ganti anakku yang ngomong. 3 minggu. Ngerti? Ya. Yang namanya masa persidangan itu harus selesai segera. Karena apa? Kalau tidak selesai sebelum masa tahanan berakhir, Nikitanya bisa bebas. Makanya Datuk Maringgi minta sidang 3 kali 1 minggu karena dia udah hitung. Nikita Mirzani kalau pada saat lagi periode masa tahanan dia habis, persidangan belum selesai, dia mesti bebas. Udah bubar sidangnya, bebas lepas gitu. Nah sedangkan minggu depan aja masih pemeriksaan dokter lagi. Kayak semalam aku udah ngebahas tuh, siapa tuh kemarin udah ada pengacara juga ya. Masih lama. Emangnya kamu dukung Nikita atau enggak nih? Aku curiga nih jadinya nih. Ini aku curiga nih. Cai sebenarnya dukung atau enggak? Atau mau memprovokasi? Menjawab yuk. Susah ya ngomong-ngomong yang kayak gini-gini, males gue. Udah pada ngomong sendiri deh. Udah pada ngomong sendiri deh. Dikasih tauin yang benar, ngarang sendiri. Udah, pada ngarang aja, ketik sendiri. Suka-suka kalian lah. Coba di sini tanya aja yang sarjana hukum di sini ada nggak? Ini yang kayak gini nih males deh. Setelah 3 minggu nanti hakim perpanjang lagi, gimana dong Bun? Menurut kamu gimana? Emang bisa diperpanjang? Kayaknya kamu lebih ngerti hukum daripada saya. Bisa diperpanjang? Semalam Farah udah ikut live saya loh.
Saya kesel jadinya nih. Tuh udah dijawab sama Nana. Udah dijawab tuh sama Nana Collection. Nah tuh dijawab sama R juga. Makanya kayak gitu. Dasar hukumnya dari mana? Dari kemarin aku udah ngasih tauin. Jadi kayak gue kayak radio rusak yang nggak dipercaya loh. Tersinggung lah aku. Kalau aku udah ngomong panjang lebar terus kayak radio rusak nggak dipercaya. Aku live bukannya cuman sekedar untuk nyari apa sih namanya follower dan dapat gift doang loh. Aku berbagi ilmu, pengetahuan, dan aku nggak sebarkan hoax. Apa yang aku sampaikan itulah faktanya, begitu. Jadi jangan dipikir aku nih maruk sama gift atau karena mau nyari follower ya. Aku ngebantu bener-bener loh nih kita. Kalau kayak gini aku kesel karena aku udah jelasin, setiap hari aku jelasin, kemarin aku jelasin, hari ini aku jelasin. Terus masih aja kayak begitu. Lu anggap gue radio rusak? Ya ngopi dulu deh gue, ngopi dulu. Cheers. Tuh ada lempernya, ada kopinya. Lempernya nggak ada di sini. Lemper nggak ada, yang ada obat. Thank you Deci. Mari kita minum kopi sama-sama. Cheers. Sekarang udah tanggal 8 ya? Tanggal 9 ya? Tanggal 8. Iya, sisa 3 minggu lagi tuh sisa 3 minggu lagi Nikmir. Sidangnya masih perlu 8 kali lagi. Aduh. Besok kalian datang lagi tuh yang rumahnya di Jabodetabek ke persidangan. Kalau ada yang namanya Jepunyu kayak gitu udah teriakin aja lah. Ya nggak bakalan bisa kekejar. Nikmir pasti bebas, pasti gol. Gak mungkin mau digeber kayak apapun. Ahlinya aja kan belum diperiksa. Iya, bikin rusuh. Itu aja bikin meriah gitu kan. Iya, belum agenda pleidoinya. Sebelum pleidoy kan ada replik, ada duplik. Terus kemudian baru pleidoy. Kemudian pembacaan vonis itu kan masing-masing 1 minggu. 4 minggu itu aja untuk itu ya. Replik, duplik, pleidoy, pembacaan putusan ya. Nah, pemeriksaan saksinya yang kemarin aja kan baru 4 orang baru diperiksa 1 dan belum selesai doktifnya. Artinya minggu depan diperiksa 1, maksimal 1 hari itu untuk pemeriksaan saksi paling 2 lah. Ya kan, karena ada sidangnya Mail juga. Ya kan, artinya kalau 2 berarti tadi udah berapa tuh? Perlu 2 minggu lagi. Makanya Datuk Maringgi minta cepet-cepet di sidangnya, dia minta 1 minggu 3 kali karena dia udah hitung. Kalau nanti lewat dalam masa tahanan belum putus, masa tahanan udah berakhir, udah Nikmirnya pulang. Gak bisa ditahan. Hakim pun tidak bisa karena itu aturan yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kenapa? Pengacaranya aja kan pada nggak nongol kan, mungkin mereka udah menghitung, wah ini bakal bebas nih lawannya.
Iya, Datuk Maringgi itu. Kenapa? Iya, makin makin tidak kondusif ya makin lama. Datuk Maringgi. Dia Datuk Maringgi. Terus apa sih namanya? Dia lagi minta segera dilakukan lamaran terhadap Siti Nurbaya. Diam-diam, Bunda lagi nunggu Sultan nih. Ada nggak Sultan yang mau ngasih gift gedean biar HP gue bisa gue betulin? Soalnya nih HP udah mulai susah di charge, dicolok kelihatannya masuk tapinya baterai makin habis. Apakah boleh sidang 3 kali dalam 1 minggu? Nggak bisa lah. Emangnya yang lain nggak punya perkara? Kan setiap hari ada yang disidang. Dalam 1 hari itu kan beberapa persidangan. Masa khusus untuk Datuk Maringgi doang, sama ituannya kasusnya si Reja Gladys doang. Emang siapa dia? Nggak bisa. Yang lain juga ngamuk. Kalian pernah nggak ke pengadilan? Itu terdakwa yang bakal sidang. Itu kalau datang bukan 1-2 loh, 1 bus. Aduh, mana ada bos, nggak ada ini nggak nih? Aku lagi menunggu Sultan mengeluarkan paus. Soalnya HP-nya baterainya makin menurun. Di-charge sampai berjam-jam. Farah siapa? Kamu rakyat jelantah, saya minyak jelantah. Udahlah, jangan terlalu menyalahkan hakim. Dia semakin tidur semakin bagus kok. orang sisa 3 minggu mana keburu. Udah gitu ada laporan KPK segala pula. Habislah. Dia apa matanya sipit kali kayak Bunda. Bukan 2 minggu, 3 sidangnya, kalau belum selesai ya udah pulang dia ke rumah. Tadi kok aku baca ada yang bilang Sasa Ajinomoto bilang Togar tersangka 1,8 M. Itu siapa tuh tadi itu? Tadi kalian baca nggak sih? Ada tuh yang komen tuh, katanya Bang Togar ituan apa, si Sasa Ajinomoto bilang katanya dia inian. Iya, bener apa nggak tuh? Bener dia ngomong gitu. Terima kasih Ratna. Oh ya? Masa? Masa? Coba besok Bunda cek sama kawan di Polda Bali.
ya? Coba besok ya aku cek ya. Besok pagi deh aku cek. Kalau itu hoax, bisa dituntut balik loh dia tuh.